Gue selalu menekankan secara manajemen bahwa ide selalu menang, bukan hierarki. Halo, nama gue Kukuh. Sehari-hari gue berprofesi sebagai director dari sebuah record label bernama Saniter. Singkat cerita, ya, salah satu cita-cita gue dari dulu adalah bikin penerbitan dan sebuah record label. Terus berjalan waktu dengan latar belakang gue di art and design, gue sempat mencicipi pekerjaan di dunia retail, lalu di dunia FMCG, dan sempat sebentar juga di industri perfilman. Di situ gue berpikir, ketika gue emang passion gue adalah musik, kayak gue melihat consumer behavior udah banyak banget berubah. Mungkin dulu orang beli musik, sekarang orang kayak nyewa, quote unquote, kayak subscribe musik. Di satu sisi banyak gue lihat industri musik Indonesia sangat berbeda dengan industri musik global. Lalu gue juga melihat secara bisnis model belum ada yang sesuai dengan apa yang gue bayangkan. Yang akhirnya gue sepakati di awal adalah mungkin kita tidak lagi hidup di industri musik, tapi industri konten. Kebetulan produk utama gue adalah musik. Jadi dari awal Saniter, aim gue harus lebih luas lagi dari sekedar industri musik. Salah satu benchmark gue adalah Disney sebenarnya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan record label lain. Cara menggambarkan Disneyland adalah the happiest place on earth. Cukup dengan satu kalimat lu udah bisa menggayangkan segala macam mood, activity, apapun yang ada di suatu tempat. Lalu kayak Disney itu tidak pernah berhenti berimajinasi, mulai dari theme park, dari film, begitu juga dengan tiba-tiba ketika dia bergabung dengan bisnis lain. Sebenarnya di Saniter yang kita lakukan adalah entry point. Seseorang menyukai sesuatu itu nggak harus melulu dari musiknya, bisa jadi dia suka Hindia karena kaosnya, bisa jadi dia suka Agatha Priscilla karena sesuatu, karena B, C, D gitu. Ketika pertama kali gue bikin Saniter, atau mau gue sama teman-teman bikin Saniter, banyak banget yang mempertanyakan dan mungkin seperti menyalahkan, kayak ini nggak harus gini, musisi lu ngapain mikirin konten, lu kok B, kok lu melakukan yang C, kok lu melakukan D gitu. Dan gue selalu sadar bahwa itu pasti akan ditanyakan, dan yang gue lakukan adalah ketika mencari study case, lu nggak bisa dapat study case banyak di industri musik Indonesia. Yang gue lakukan adalah gue seringkali bertanya ke siapapun mentor gue, ini make sense apa enggak? Karena ketika lo melakukan sesuatu yang inovatif, resikonya besar. Either lo jadi pionir atau lo jadi martir, jadi tumbal juga sekalian gitu. Jadi yang gue lakukan misalnya ini make sense atau enggak. Nah di Saniter secara operasional gue bermimpi sejauh mungkin yang kita bisa. Menjadikan mimpi itu mimpi bersama, menjadi mimpi kolektif, yang akhirnya gue memastikan mimpi itu dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebenarnya. Gue bilang musik company made for 21st century karena menurut gue seperti record label 2.0 kali ya. Gue bilangnya hybrid management record label and marketing company. Cara mudah untuk menggambarkan orang bahwa kita ini beda dibandingkan yang lain adalah sebuah perusahaan musik yang gue juga masih banyak belajar, karena kan secara ekosistem ada banyak, mulai dari musik publishing, ada artisnya juga, ada record labelnya. Nggak semuanya bisa gue tackle sebenarnya, tapi gue masih proses development, bahkan di internal gue, bahwa oke, si A harus belajar ini ya, si B belajar ini, si C belajar ini. Jadi in a way secara ekosistem, walaupun mungkin gue nggak mahir, tapi gue paham. Jadi kalaupun kita punya, itu salah satu yang paling vital di Indonesia adalah suatu musisi atau suatu record label kadang tidak paham hak dan kewajibannya. Misalnya kayak misalnya contoh virtual konser gitu. Mungkin musisi, gue diundang manggung nih suatu virtual konser, suatu brand apalah gitu ya. Kadang dia manggung, gue dapat fee sekian. Nah, dia tidak paham bahwa ada hak VOD yang dia bisa dapatkan. Nah, hak VOD itu berdasarkan durasi. Dia tayangnya live stream hari itu, ya berarti dia dapat hak VOD selama 1 jam. Kalau misalnya tayang video kontennya akan tayang permanen di brand selama 1 bulan, berarti dia akan dapat hak selama 1 bulan. Hak dan kewajiban itu yang kadang ya pilihan musisi, apa dia tahu dan ya tutup mata, atau dia benar-benar tidak tahu.
Satu yang gue pelajari malah dari jurnal akademis. Jadi ketika gue mencari tentang industri musik, nggak ada yang bisa gue pelajarin sepengamatan gue ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak informasi juga. Akhirnya gue menemukan suatu jurnal akademis. Jadi Citibank punya suatu yayasan yang akhirnya dia mengeluarkan jurnal. Yang bisa gue percaya adalah data. Gue anaknya data driven banget. Jadi yang ketika gue percaya data, ketika data perbankan mengeluarkan suatu jurnal, itu yang bisa gue pelajari. Akhirnya ternyata secara industri itu seperti ini, manajer itu range-nya berapa persen, potongan publishing itu berapa persen, ada mechanical rights, ada apa rights gitu. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya ini ada ya. Dan ketika membuat record label sebenarnya yang harus pertama dicari adalah tim legal, karena lu ngomongin karya. Dan jadi kayak ketika lo ngomongin karya ya, ketika lo fight atau apa yang bisa menjadi pegangan lo ya legal. Sekarang ngomongin lo masalah likeness misalnya, kayak misalnya artis gua dipakai oleh suatu film, ya gua harus jelas di film itu apakah dia megang produk atau dia cuma dipinjam mukanya doang, apakah dipinjam lagunya doang. Nah itu hal-hal yang akhirnya gue cukup strict di situ. Ya salah satu insight gue bahwa yang gue kumpulkan ketika bikin Saniter adalah banyak musisi Indonesia mengandalkan revenue dari offline. Ya kan, ketika pandemi kayak gini, boom semuanya ya kan. Alhamdulillah Saniter ya goyang, tapi revenue kita itu dari offline lumayan kecil lah. Jadi ketika terjadi pandemi seperti ini, alhamdulillah kita jalan terus. Apa yang kita percaya di Saniter adalah telling story that matters. Jadi kayak itu cukup menjadi fundamental segala macam proses dari produksi, distribusi sampai konsumsi di Saniter. Misalnya kalau misalnya kita bikin suatu karya atau album, biasanya dari demo si artis akan nge-present atau menjelaskan karya itu ke tim, lalu lagu ini bercerita tentang apa, bla 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 bla. Baru setelah itu kita tentukan action plan-nya seperti apa. Baru kita tentukan lagu ini rilis di bulan apa. Jadi betapa pentingnya suatu ide kayak know what to do is something, but know why you do it is everything. Kayak lagu ini harus punya value lebih ke hidup seseorang. Karena setelah lagu itu dirilis, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lagu itu udah menjadi milik publik sebenarnya. Kalau dalam study case Saniter, sebelum gue ngeluarin album, gue udah kebayang dulu video klipnya kayak gimana, baru gue bikin musiknya. Yang mungkin secara metodologi banyak musisi melihat itu sebagai suatu keanehan, karena biasanya mereka berpikir lagunya dulu jadi, baru mereka kepikiran videonya atau konten-kontennya. Sebenarnya kalau fokus Saniter cuma 3, invest in creativity, embrace teknologi, grow nationwide. Invest in creativity, gue percaya bahwa visual dan musik itu udah sama besar perannya. Bahkan kadang lo ingat suatu visual duluan daripada lo ingat suatu lagu sebenarnya. Kadang video klipnya kayak gini nih, gue lupa apa ya gitu. Kedua, enhance teknologi. Kayak dari awal pun Saniter sangat fokus di Instagram dan menggunakan Instagram dengan metode atau treatment yang seperti berbeda dengan sosial media yang lain sebenarnya. Jadi gue bikin segmen-segmen tersendiri, jadi semacam gue seperti bener-bener media musik. Kebetulan talent utamanya adalah kita. Itu tahun pertama, kenapa kita fokus di Instagram? Karena kita tahu untuk nge-build audiens di Instagram itu jauh lebih mudah daripada nge-build audiens di YouTube. Yang akhirnya sekarang kita udah mulai ke YouTube. Lalu yang ketiga, grow nationwide. Karena gue pengen memperbesar market share dari Saniter. Dan tujuan utama gue adalah ya gue nggak mau musisi Indonesia itu hanya ada di kota besar yang punya, apalagi di masa pandemi ini. Awal pandemi teman-teman dari Jakarta pun aksesnya juga seperti teman-teman di daerah, mereka semua menatap layar, mereka mengonsumsi sesuatu dan memproduksinya itu semua di depan layar. Jadi harusnya dengan alasan geografis udah tidak sangat terlalu relevan lah. Jadi mereka bisa berproduksi lebih leluasa gitu, karena akhirnya knowledge itu banyak muncul tuh di internet. Sebenarnya kalau generation gap pasti ada ya, karena jujur umur anak-anak gua sendirian, yang lain jauh berbeda sebenarnya, ada sekitar minimum 6-8 tahun beda umurnya. Jadi menurut gua itu pasti, dan gua selalu menekankan secara manajemen bahwa ide selalu menang, bukan hierarki. Dan gue selalu berpikir bahwa
mereka adalah bagian dari keluarga. Satu, menurut gue leader yang baik adalah lo bisa menelurkan leader berikutnya. Dan ketika gue bikin Saniter, employee kita sekarang 24, gue bertanggung jawab terhadap masa depan 24 anak ini. Besok makan apa, ngebentuk kepribadian anak-anak ini. Jadi gue punya tanggung jawab terhadap orang tua mereka masing-masing. Pak, Bu, anaknya akan seperti ini ke depannya, anak-anaknya akan belajar seperti ini. Bekerja di perusahaan retail kayak Nike atau Philip Morris itu idaman banyak orang banget. Dan jujur kalau misalnya mungkin gue tidak punya mimpi besar seperti ini, ya gue akan sangat nyaman di perusahaan itu. Hampir semuanya lah bisa gue dapat di situ. Jadi kayak produknya gue suka, lingkungan yang menyenangkan. Jadi kayak nggak ada alasan untuk lo meninggalkan tempat itu sebenarnya. Tapi gue berpikir bahwa ya semua orang akan mati, dan gimana caranya gue punya obituary aja sih. Kalau gue mati pengen dikenal sebagai guru sebenarnya.